Jangan biarkan yang jujur diusik hanya karena dia tidak main sandiwara. Kang Deddy bukan raja, tapi kalaupun beliau punya mahkota, itu adalah cinta dari rakyat yang masih bisa membedakan mana benar, mana bualan. Tag 3 orang yang masih punya hati dan akal. Komentar, apakah kebaikan masih layak dibela di negeri ini? Klik share, jangan biarkan suara kebenaran dikalahkan oleh buzzer dan clickbait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pecinta channel Tersebut dimanapun kalian berada. Semoga senantiasa selalu dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kali ini mari kita simak video yang mana terkenal ataupun banyak dibincangkan di media sosial. Kang Deddy Mulyadi adalah gubernur konten. Nah, itulah tanggapan-tanggapan orang-orang yang selama ini nyinyir terhadap Kang Deddy Mulyadi, bahwasanya Kang Deddy hanyalah seorang YouTuber konten. Nah, itu ya sangat seru kata-kata itu sebagai gubernur konten. Padahal yang selama ini kita lihat, Kang Deddy memang bekerja mempublikasikan kinerjanya kepada masyarakat agar masyarakat itu tahu. Andaikan walaupun masyarakat tidak tahu, ya itu hak masyarakat. Intinya Kang Deddy sebagai gubernur memberikan contoh teladan yang baik terhadap masyarakat, bahwasanya kerja dan kerja. Menilai penanggapan masalah itu tergantung nilai orang masing-masing. Mari kita simak videonya agar lebih seru lagi. Sekarang pada ketulak semua. Orang yang kemarin menghina Deddy Mulyadi, orang yang mencaci maki, orang yang sirik. Deddy Mulyadi tukang konten, gubernur konten, ya kan? Terusan lambe turah nih yang terakhir-terakhir ini. Sekarang ketulak semuanya. Dia bingung. Deddy Mulyadi bagi-bagi duit kemana-mana. Duit dari mana gitu kan? Duit dari mana? Sekarang dia tahu bahwa duit itu berasal dari konten. Sekarang yang ngomong-ngomong itu semuanya, yang mencaci maki, yang mengkritik semua lagi belajar konten. Dia bingung kok belum ada duitnya di YouTube gua ya, belum ada duitnya di TikTok gua ya. Baru mulai bro, nunggu nanti Deddy Mulyadi itu mudah beberapa tahun yang lalu. Ayo cepet belajar, ikut kelas konten ya. Ayo. Salah satu kameramen Kang Deddy tapi masih seger nih. Seger. Mas kalau kerjanya di sip enggak? Di sip. Ya. Jadi cara ngesipnya gimana? 5 hari sekali. Oh 5 hari sekali. 5 hari masuk, 5 hari libur. Tapi dalam 5 hari itu berarti sampai Kang Deddy istirahat aja dari pagi sampai malam ngikut. Ngekor terus. Nah itu kan unik ya, kalau konten-konten Kang Deddy itu kan unik ya. Jadi itu kalau mau ngambil gambar di setting dulu atau gimana dulu nggak? Oh kita nggak ada settingan. Nggak ada. Natural aja. Oh natural aja. Langsung. Oh berarti harus siap-siaga dong. Siaga terus. Nah terus kalau mau ngambil gambar itu disuruh dulu atau kita inisiatif sebagai kameramen ini, ada yang ini langsung ngambil gitu nggak? Inisiatif kita. Oh inisiatif. Wah luar biasa bang. Awalnya memang banyak yang nyinyir terhadap KDM sebagai gubernur yang selalu mempublikasikan kinerja kepada media sosial. Akhirnya orang-orang yang nyinyir banyak sekarang yang ikut konten. Luar biasa ini teman-teman ya. Tapi mengatakan Deddy Mulyadi memberikan sumbangan, uangnya dari mana ya? Uangnya dari mana? Dari konten. Lah orang yang sekarang ini nyinyir, yang ikut-ikutan membuat konten, kok belum dapat uangnya? Ya proses lah, proses. Kalau ingin meniru Kang Deddy Mulyadi ya harus proses. Kang Deddy itu sudah lama membuat video-video seperti itu, sudah lama. Dan sekarang hasilnya pun kalau kita lihat di aplikasi media sosial itu, wah luar biasa itu penghasilannya. Nah orang yang barusan nyinyir-nyinyir ingin meniru KDM tapi belum mendapat penghasilan, ya saran saya yuk terus belajar kreatifnya, publikasikan. Oke teman-teman, itu kan bagaimanakah pendapat Anda? Ikut konten atau hanya sebagai pendengar? Silakan tulis pendapat Anda di dalam kolom komentar. Mau ke kantor saya bilang lah, saya aja ke beliau gubernur kok nggak. Dia datang ke tempat saya dan begitu datang itu full kamera. Saya bilang, Kang, ini kenapa pakai kamera? Dia bilang,
kita ke depan akan merekam hal-hal seperti begini karena saya tidak mau ada hal-hal yang bahwa kita ada kong kali kong dan lain sebagainya. Kita mau transparan dan semua orang tahu. Urusan saya naikin atau tidak naikin itu urusan saya. Di sini saya dalam hati bilang, oh ini an attitude. Ini adalah integritas. Integritas kan do the right thing when no one see you. Melakukan hal yang benar pada saat orang tidak ada yang melihat. Jadi dia cuma ingin memberikan keterbukaan kepada seluruh masyarakat bahwa dia bekerja dan beginilah cara dia bekerja, dan ini kan masih belum 100 hari ya. Ini shock terapi yang diberikan untuk 100 hari pertama dalam jabatannya. Itu aja dari saya. Benarkah media sudah lupa membedakan? Kalau ini bukan fitnah, lalu apa namanya? Jurnalisme itu bukan drama, fakta bukan fiksi. Kalau ada yang salah, klarifikasi, bukan diputar jadi konten. Saya di sini bukan karena dibayar, tapi karena saya tahu kebaikan harus dibela. Kang Deddy Mulyadi bukan raja, beliau rakyat yang melayani rakyat. Dan kalau ada yang bilang beliau membangun kerajaan, coba periksa dulu yang membangun narasi siapa, yang menikmati rating siapa. Kepada para jurnalis, ingat, kalimatmu bisa jadi pedang yang tak terlihat tapi tetap melukai. Dan kepada publik, jangan biarkan yang jujur diusik hanya karena dia tidak main sandiwara. Kang Deddy bukan raja, tapi kalaupun beliau punya mahkota, itu adalah cinta dari rakyat yang masih bisa membedakan mana benar, mana bualan. Tag 3 orang yang masih punya hati dan akal. Komentar, apakah kebaikan masih layak dibela di negeri ini? Klik share, jangan biarkan suara kebenaran dikalahkan oleh buzzer dan clickbait. Bagaimana teman-teman pendapat Anda? Ya, tulis pendapat Anda di dalam kolom komentar tentang Kang Deddy Mulyadi selalu mempublikasikan kerja-kerjanya agar masyarakat tahu memang itulah tujuannya Kang Deddy Mulyadi. Apakah teman-teman ikut yang membuli atau yang mengkritik bahwasanya Kang Deddy sebagai gubernur konten hanya ingin mencari penghasilan dari konten, ataukah memang Kang Deddy ini kerja yang ingin mempublikasikan, memberikan terhadap masyarakat bahwasanya inilah kerja Kang Deddy? Bagaimana? Silakan tulis pendapat Anda dalam kolom komentar. Oleh karena itu, di dalam pertemuan yang sangat luar biasa dan berharga ini, saya ingin menyampaikan pesan bahwa RPJMD harus susun dengan pemikiran menjaga keseimbangan pembangunan dengan alam. Jaga mata air, jaga hutan, jaga sawah. Karena Pak Gubernur kemarin dalam sambutan Munas kami menyampaikan bahwa apabila Jawa Barat ingin makmur, ingin sejahtera, airnya harus dijaga. Pak Gubernur dengan warna putih yang selalu setia mengikat kepalanya adalah simbolisme air yang terus mengalir dari hulu sampai ke hilir. Bergerak terus tanpa batas, tanpa rasa khawatir, dan kami di DPRD adalah warna hitam yang akan terus memberikan sarana supaya air itu terus mengalir, memberi kesejahteraan kepada rakyat Jawa Barat. Hitam dan putih adalah simbolisme warna, dua warna yang dalam teori semiotika disebut oposisi biner, berbeda tetapi satu kesatuan, seperti siang dan malam, seperti perempuan dan laki-laki, meskipun Pak Gubernur masih melajang. Sekali lagi saya menyampaikan selamat melaksanakan musrembang, karena Pak Gubernur ini setiap hari memproduksi ide-ide yang tidak pernah berhenti. Setiap hari melantunkan lagu, menyanyi, menari, tapi jangan biarkan Pak Gubernur menari tanpa tabuhan. Jangan biarkan Gubernur menyanyi tanpa iringan. Dan sebaik-baiknya iringan musik adalah musik orkestra. Kenapa musik orkestra? Karena musik orkestra itu semua pemain patuh pada aturan, patuh pada regulasi, namanya partitur. Tidak ada satupun pemain yang berani keluar dari partitur, bahkan memainkan perasaan. Itu diatur oleh simbol-simbol di partitur. Partitur itulah regulasi. Oleh karena itu, sebanyak-banyak ide Pak Gubernur, maka semua perangkat termasuk juga anggota DPRD
Mari kita bebarengan menyusun aransemen yang kita tuangkan dalam partitur supaya ide-ide gubernur itu bisa terwujud dalam sebuah program pembangunan yang sesuai dengan regulasi dan tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Sosok pemimpin yaitu Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang selalu banyak ide-ide untuk menata, mengelola suatu wilayah agar memang benar-benar berfungsi dengan baik dan bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar. Itulah Kang Deddy Mulyadi yang selama ini kita lihat dan kita dengarkan bersama-sama. Beredar sebuah video yang banyak di medsos tentang kinerja Kang Deddy yang selalu mempublikasikan kerjanya agar masyarakat juga tahu bahwasanya ini loh kerja Kang Deddy Mulyadi. Sungguh luar biasa kerja Kang Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi alias KDM mengirim siswa ke barak itu adalah visualisasi kedangkalan. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Video gue kali ini akan sedikit lebih panjang daripada video gue yang sebelum-sebelumnya karena kali ini beneran panjang banget ya, tapi kalian harus nonton sampai habis dan salam APBN. Banyak banget yang request ke gue minta tanggapan terhadap Bapak Rocky Gerung yang mengkritik Kang Deddy Mulyadi. Nih videonya yang ini. KDM King Deddy Mulyono. Yang berbahaya sebetulnya bukan Deddy Mulyadi, Yunto Mulyono. Tetapi penonton Mulyono dan penonton Deddy Mulyadi sama. Masyarakat yang doyan nonton kedangkalan kira-kira itu tuh. Ngirim anak ke barak itu dangkal. Anak itu nakal karena kreativitasnya bertumbuh. Diperlukan pedagogi. Yang dihasilkan oleh Deddy Mulyadi ada demagogi itu. Kirim ke barak itu. Kenapa nggak Gibran dikirim ke barak? Atau ayahnya. Di sini gue berusaha menjadi penonton yang objektif gitu ya. Menurut gue pribadi ya, lebih baik dangkal tapi menghasilkan daripada dalam tapi nggak bisa ngasih manfaat. Banyak kok pohon yang akarnya kuat, batangnya tinggi, besar, tapi pohonnya pun tidak berdaun lebat sehingga orang tidak bisa berteduh, dan juga pohon itu tidak bisa berbuah, jadinya buahnya itu tidak bisa dimanfaatkan. Coba deh, tolong ya Pak Rocky Gerung, tolong tunjukkan bagaimana visualisasi yang tidak dangkal dan turun langsung gitu, terjun ke lapangan itu kayak gimana, visualisasi yang nggak dangkal itu seperti apa, lalu prakteknya seperti apa. Movement atau pergerakan yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi itu udah bagus. Yang namanya movement baru ya, itu pasti ada plus minusnya. Coba kita pikir dan kita telaah secara objektif omongan Pak Rocky Gerung ini. Bayangkan jika teori yang Pak Rocky Gerung sampaikan itu juga diterapkan di dalam barak militer. Jadi di dalam barak militer itu tidak hanya mendisiplinkan tubuh, tapi juga ada disiplin lewat pedagoginya. Buat kalian yang nggak tahu demagogi dan pedagogi, gue coba jelasin secara singkatnya ya. Demagogi itu adalah manipulasi emosi untuk kepentingan publik atau politik. Sedangkan pedagogi itu adalah metode atau ilmu atau metode pengajaran untuk pendidikan. Di sini ya, gue tahu kalau Rocky Gerung itu adalah orang yang teoritis, ahli filsafat, dan juga kritisi gitu ya. Suka mengkritik pejabat-pejabat maupun pemerintahan gitu ya. Tapi permasalahannya sekarang yang rakyat Indonesia butuhkan itu bukan teori lagi, bukan teoritis lagi, tapi praktek. Permasalahannya ya, kalau semuanya hanya diterapkan secara teori, semua orang juga bisa. Seperti Pak Rocky Gerung. Pak Rocky Gerung ini permasalahannya punya anak atau tidak. Di video yang sebelumnya, di videonya Pak Rocky Gerung, beliau menyampaikan bahwa anak itu menjadi nakal karena kreativitasnya sedang dibentuk. Iya Pak, saya sadar kalau kreativitas anak itu sedang dibentuk. Tapi saking kreatifnya Pak, anak-anak nakal itu bisa membun-bun orang loh Pak. Saking kreatifnya mereka itu bisa membahayakan orang lain loh Pak Rocky. Dan yang bikin gua bingung gitu ya, kenapa dibilang visualisasi kedangkalan gitu loh. Mengirim siswa-siswi ke barak militer itu adalah visualisasi kedangkalan. Kenapa dibilang dangkal? Itu adalah solusi dan cara terjun langsung kerja nyatanya Kang Deddy Mulyadi. Terus kalau menurut Pak Rocky Gerung sendiri harusnya seperti apa? Realisasinya itu harusnya seperti apa Pak? Sebenarnya satu sisi gue pun paham maksud dari omongan Rocky Gerung ya. Beliau ini ingin kita tidak terlalu cepat terkesima, tidak terlalu cepat menyanjung seorang pejabat gitu loh. Terutama ini yang lagi diomongin Kang Deddy Mulyadi gitu. Gue ngerti maksudnya Rocky Gerung, paham gue. Maksudnya Pak Rocky Gerung itu juga, beliau itu mau kita itu benar-benar objektif gitu, melihat mana yang benar-benar tulus, benar-benar nyata, benar-benar jujur, dan mana yang hanya sensasi. Tapi permasalahannya ya, Kang Deddy Mulyadi itu lebih memilih dibilang menjadi orang yang dangkal tapi melahirkan hamparan tanaman, daripada mengakui memiliki pemikiran yang dalam tapi hanya membuat orang lain tenggelam. Dan Kang Deddy Mulyadi akan menghadapi segala kritikan dengan senyuman.
Orang di dunia ini, di Jawa Barat, di Indonesia, yang teoritis dan memiliki segudang teori itu banyak, tidak hanya Rocky Gerung. Tapi orang yang memiliki solusi dan bisa langsung terjun serta kerja nyata, tidak semuanya itu seperti Kang Deddy Mulyadi. Teori itu memang perlu, teori itu penting, karena teori itu adalah landasan dan dasar. Tapi kalau teori tanpa kerja nyata sama dengan nihil. Sama seperti yang selalu gue bilang di konten-konten gue yang sebelumnya, teori dan prakteknya itu bisa berbeda. Teori itu adanya di buku, ya hanya teori, tapi prakteknya di lapangan itu bisa berbeda. Bahkan bisa beda jauh dengan teori yang sudah dipelajari. Gue sendiri mengakui kalau Rocky Gerung itu adalah orang yang cerdas gitu, orang yang teoritis, filsafatnya tinggi, cerdas lah pokoknya. Tapi menurut gue kali ini ya, saking pintarnya seorang Rocky Gerung, pemikiran itu terlalu jauh gitu. Saking teoritisnya, beliau itu sampai nggak tahu apa yang dibutuhkan sama rakyat saat ini. Balik lagi, kalau cuma ngomongin teori, semua orang juga bisa. Coba kalau Pak Rocky Gerung yang turun terjun langsung ke lapangan, bisa nggak? Bisa nggak teman-teman yang disampaikan oleh mbak-mbaknya ini? Rocky Gerung yang selama ini mengkritisi mayoritas para pejabat dengan kinerja-kinerjanya, apalagi yang dibahas adalah Kang Deddy Mulyadi. Jangan terpesona dengan kerja yang selalu dipublikasikan, mungkin hanya mencari sensasi atau viral, kan gitu ya. Nah, bagaimana teman-teman? Teman-teman setuju yang mana? Banyak teori apa langsung praktek kerja? Kita sebagai masyarakat yang dangkal dengan pemahaman seperti itu, kira-kira mana teman-teman? Silakan tulis pendapatnya di dalam kolom komentar ya. Setuju yang mana? Banyak teori tapi tidak ada kerjanya. Sedikit teori tapi paham, terus melaksanakan dan bekerja untuk masyarakat. Tulis pendapatnya dalam kolom komentar ya. Selamat, Anda telah memilih dengan benar. Khusus bagi Jawa Barat, siap-siaplah masyarakat Jawa Barat untuk bersama dengan gubernur hebat ini melakukan sesuatu agar kemudian jelas Jawa Barat mau kemana. Dan lebih terkhusus lagi bagi teman-teman yang mengambil posisi sebagai ASN atau apapun di sana sebagai penyelenggara negara, tampaknya benturan budaya dalam hal pelayanan publik itu akan terjadi. Dan kalian harus menyesuaikan diri. Sebab di forum ini saya mengatakan bahwa sejujurnya saya menyetujui seluruh argumen Pak Gubernur tadi. Masyarakat Jawa Barat, selamat, Anda telah memilih dengan benar. Terima kasih telah menyaksikan percakapan ini. Saya anggota DPRD Jawa Barat, Agung Susan, Dapil Kabupaten Bandung. Sekarang kita lagi paripurna bersama Bapak Gubernur Deddy Mulyadi. Luar biasa, serasa kuliah, banyak ilmu yang didapatkan. Doa terbaik saya untuk beliau, semoga menjadi pemimpin yang adil dan sulih. Sehat selalu Bapak Gubernur, semoga dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ditekan habis-habisan, akun saya di-ban sampai akhirnya hilang. Iya benar, gara-gara mendukung PKDM, akun saya juga yang kemarin tuh hilang, diblok. Nggak tahu itu, hilang aja. Kan itu video aku kan sampai viral itu yang kemarin itu. Tapi saya tidak akan pernah menyerah. Saya bikin TikTok baru. Saya mau seperti yang kemarin curhat-curhat gitu. Saya terus mendukung Kang Deddy. Meskipun saya jauh di perantauan, saya akan tetap mendukung Kang Deddy. Saya akan tetap mendoakan beliau. Pokoknya saya akan terus menjadi penggemarnya Kang Deddy selamanya. Pokoknya saya akan bagaimanapun caranya, saya akan tetap mendukung beliau. Salam untuk semuanya, sehat, bahagia, dan anak-anakku yang sebelah kiri. Kalian semua mesti didampingi oleh orang tuanya. Hari ini apakah orang tuanya tidak datang atau sudah yatim piatu, semuanya menjadi anaknya Deddy Mulyadi. Kalian sekolah di Bandung, pindah ke Bandung, nanti saya siapin tempat tinggal buat kalian semua, dan semua dalam bimbingan, di bawah bimbingan nanti dari Dodik Rindam 3 Siliwangi. Yang semangat ya, bahagia ya, semangat kan? Semangat ya, kalian nanti ke depan boleh beli apa, mau kuliah, mau masuk tentara, pasti saya persiapkan dengan baik ya. Terima kasih buat seluruh anak Jawa Barat, selamat siang. Terima kasih.
Kuring mah heran ku penduduk Jawa Barat. Mak-mak Kang Dedi, setik-setik budak sekolah Kang Dedi, anu nganggur Kang Dedi. Jawa Barat teh siga nu hiji we Kang Dedi pilihan teh. Naon sih keunggulan Kang Dedi di Jawa Barat? Teu cocok keur saya malah. Jangan Dedi teh cocok di Jawa Barat. Ngan sakur ngandalkeun konten. Kang Dedi itu cocokna lain ke Jawa Barat. Geus teu kudu lah, teu kudu di Jawa Barat Kang Dedi mah. Di RI hiji mendarat oge presiden. Naon Jawa Barat Kang Dedi. Nya, bener teu? Wis luar biasa para pendukung-pendukung Kang Dedi Mulyadi yang sangat senang dengan kinerja Kang Dedi. Penampilannya yang biasa namun bisa bermasyarakat, dekat dengan masyarakat. Bagaimana pendapat warga Jawa Barat? Syukur mempunyai gubernur seperti Kang Dedi Mulyadi ini yang dekat dengan masyarakat, berbaur dengan masyarakat, cinta kepada masyarakatnya, dan selalu mengutamakan untuk masyarakat, menata, mengelola semuanya demi untuk masyarakatnya Jawa Barat. Terus dukung Kang Dedi Mulyadi dan selalu berdoa semoga Kang Dedi Mulyadi diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan lahir dan batin untuk terus bisa mengembang amanah ini yang sangat luar biasa. Dan terakhir, ini ada syair yang mungkin sangat menyentuh dalam hati kita tentang kinerja Kang Dedi Mulyadi. Selamat malam Kang Dedi Mulyadi, gagah tampan dan pemberani, baik hati dan suka berbagi, Gubernur Jawa Barat yang kuhormati. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya washi'al karami. Luar biasa ya teman-teman ya. Itulah video yang bisa kami sajikan, semoga ini bermanfaat. Dan sebagai warga Jawa Barat bersyukur mempunyai seorang pemimpin yang luar biasa ini, menjadikan warga Jawa Barat menjadi nyaman dan tentram. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.